Kebanyakan di antara kita ini mengukur suksesnya itu kalau di kantor. Gagal didik anak, gagal mendidik istri itu nggak masuk kategori prioritas dalam karir. Apalagi gagal di hadapan Allah, sukses di kantor, berantakan rumah tangganya, hancur anak-anaknya. Ini sukses apaan kalau begini mengukurnya? Itulah kenapa saya berbicara tentang ayah. Sebab ayah dan suami ini khususnya penjahat kedua di muka bumi setelah iblis. Karena di dunia ini sebetulnya cuma punya dua agama. Satu agama Allah, satu lagi agama ayah, agama nenek moyang. Saya katakan penjahat kedua setelah iblis adalah orang tuanya lah, khususnya ayahnya, yang meyahudikan anaknya, menasranikan anaknya, dan memajusikan anaknya. Lebih kontekstual lagi adalah bahwa persoalan terbesar dalam rumah tangga ini biang keroknya sebetulnya ayah dan suami. Perceraian di Indonesia saat ini 70% penyebabnya bukan talak tapi khulu. Bukan suami yang menceraikan istri, tapi istri minta dilepas dari suami. Ini 70%. Pada awalnya penelitian kami menunjukkan bahwa ini gara-gara undang-undang. Setelah undang-undang KDRT itu dibuka, wah, perempuan curhat dan menceritakan kekerasan dalam rumah tangga. Ketika undang-undang ini dibuka tanpa sosialisasi sebelumnya, muncullah itu dan ramai-ramai perempuan minta dilepas dari suami. Belakangan, ternyata konsistensi perempuan minta dilepas dari suami ini semakin marak. Dan angka 70% itu menjadi umum. Dan penyebab utamanya adalah, yang pertama, kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi kalau mau dilihat secara keseluruhan adalah karena belum siap menjadi ayah. Belum siap jadi suami. Karena dulu waktu nikah modalnya cuma dua. Satu, cinta. Dua, udah kerja di Excel, bungkus gitu. Bagaimana menjadi seorang teladan, kepala rumah tangga teladan? Bagaimana menjadi seorang qawwam, pelurus bagi istri? Bagaimana manajemen keuangan keluarga? Bagaimana psikologi pernikahan? Bagaimana kesehatan reproduksi? Bagaimana psikologi perempuan? Bagaimana psikologi anak? Bagaimana bimbingan karir? Bagaimana manajemen konflik? Nggak dipikirin. Dia pikir adalah kalau nikah itu modalnya cuma, nah, kamu cinta sama dia? Iya. Dia udah kerja belum? Udah. Di mana? Di Excel, bungkus. Gitu. Dia pikir cukup. Nggak cukup. Akhirnya, dia cuma bisa berfungsi sebagai ATM bagi anaknya. Ayah seperti ini ayah gagal. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani, kata-kata shaghira. Ayah yang kehilangan anak di waktu kecilnya nggak didoain sama anaknya. Ayah yang ketemu gede sama anaknya adalah ayah yang sudah menjadikan anaknya sebagai anak lapar ayah. Tuhan, ampunkan dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangi keduanya seperti mereka mendidik aku. Rabbayani, seperti keduanya mendidik aku waktu aku masih kecil. Kalau udah gede gak disebut di sini. Ayah yang bekas di dalam jiwa anak adalah ayah yang bersama anaknya di waktu kecil dan menanamkan sistem nilai hidup yang kuat. Disinilah kadang-kadang ayah yang belum siap jadi ayah. Menjadi guru itu pendidik. Dosen itu pendidik. Ulama pendidik. Tetapi pendidik utama adalah ayah dan ibu. Tapi justru pendidik yang paling tidak siap menjadi pendidik adalah pendidik yang utama itu. Sehingga fenomena istri minta dilepas dari suami karena suaminya tidak punya skill menjadi suami yang baik. Pengecut pula, marah dikit cerai itu suami banci. Suami banci, suami pengecut itu. Yang dikit-dikit ngomong cerai sama bininya. Yang lebih jahat lagi adalah pagi dia bilang cerai sama bininya, malam dia minta tidur sama bininya. Harusnya sebagai seorang ayah jangan cuma bisa bikin anak. Kalau cuma bikin, binatang juga bisa. Jadi seorang ayah jangan cuma bisa cari nafkah doang. Kalau cuma nyari nafkah doang, binatang bahkan bisa membesarkan dan menjaga anak-anaknya. Lebih dari itu, anakmu membutuhkanmu, terutama rohnya, pemikirannya. Buat apa kerja capek-capek di kantor, sekolahin anak, kuliahin anak, Anda besarkan badannya, tapi pikirannya dirampok oleh sekularisme, oleh liberalisme. Buat apa? Sekolahin anak kalau akhirnya jiwanya, imannya dirampok sama orang lain.
Anda kira kalau dia udah sekolah, nyari ilmu? Belum tentu. Anda harus menjadi kepala sekolah bagi anak Anda sendiri. Anda harus menjadi rektor bagi anak Anda sendiri. Karena yang akan ditanya di akhirat kelak, bukan gurunya. Bapaknya nomor satu ditanya. Karena dia yang diberikan amanah, maka dialah yang akan dimintakan pertanggungjawaban. Seperti apa cara kamu membesarkan keluarga?